Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YN Sultan Amir Gorontalo Bet 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ara Ahmad, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 10 Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bet 1 tahun 2025 di LPTK YN Sultan Amir Gorontalo dengan NIM 2421250031, nomor UKG 75018180000297. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning pada materi iman kepada qada dan qadar pada pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Tangan ke atas, Mendapat mental. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, kita pagi ini hadir semua dan diberikan kesehatan. Baiklah, materi pada pagi hari ini yaitu iman kepada qada dan qadar. Di sini ada pertanyaan kembali. Apakah manfaat menerima takdir dengan ikhlas dan tepat berusaha?
Bisa. Nah, di sini tujuan pembelajaran melalui pembelajaran menggunakan metode problem basic training. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian kada dan pada. Berikut siswa mampu menunjukkan sikap tawakal, sabar, dan ikhtiar dalam situasi tertentu. Nah, di sini ada video. Aku kayaknya nggak bisa naik sepeda, Ayah. Kemarin diajarin sama Kak Wulan, jatuh terus. Nih, lihat. Tuh. Sepertinya Riko kapok gara-gara sering jatuh, Ayah. Tumben nih, anak ayah yang biasa semangat jadi gampang menyerah gini. Walaupun kita gagal terus, memang kita tidak boleh menyerah ya. Riko, Allah itu menyukai orang yang kuat dan tidak mudah menyerah. Contohnya, Oke, tadi kita sudah menyimak video. Nah, apa yang kita ambil dari video tadi? Tidak semacam menyerah. Oke. Apa lagi? Tidak bisa? Naik sepeda. Ada lagi? Nah, di sini apakah takdir bisa dirubah? Bisa. Oke. Memahami makna takdir, memahami makna iman kepada dan pada dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Pada dan pada sering disebut juga dengan istilah takdir, yakni meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada pengertian iman kepada qadar dan qadar. Qadar dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan keputusan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh makhluknya. Sebagaimana pendapat mengatakan pada dalam ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan pada adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Nah, di sini ada macam-macam takdir. Nah, di sini ada takdir mubram. Takdir mubram di sini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat Sekarang di sini ada pemecahan masalah. Di sini ada 2 kelompok ya. Kita akan kerjakan ini sesuai dengan kelompok masing-masing.
dan kehilangan semangat untuk belajar. Nah, tugas di sini, apa masalah utama yang dihadapi Amir? Yang kedua, bagaimana seharusnya Amir bersikap sebagai seorang yang beriman kepada qadar dan qadar. Yang berikut tulisan jawaban kalian secara kelompok. Itu adalah pertanyaan dari kelompok 1. Berikut untuk kelompok 2. Lihat itu punya kelompok 2. Bagaimana cara menyikapi iman kepada qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari? Di sini ada 2 situasi dengan sikap positif. Kita akan mencari gagal saat lomba. Bagaimana sikap positifnya di saat kita gagal saat lomba? Yang kedua, sabar dan tetap semangat latihan. Sikap positifnya bagaimana? Baru dapat menilai kurang baik. Dapat menilai kurang baik itu bagaimana positifnya? Mendapat hadiah dari lomba. Bersyukur, tidak sombong. Bagaimana sikap positif? Teman sedang sakit itu bagaimana sikap positif kita? Yang berikut, mendoakan, membantu dengan tulus. Di sini diskusikan bersama kelompokmu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Setelah ini kita presentasikan dari masing-masing kelompok. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Satu orang yang membacakannya. Kelompok. Oke, kita sekarang presentasi kelompok. Di sini ada 2 kelompok. Nah, untuk kelompok 1, pemecahan masalah kelompok 1 yaitu Amir mengikuti dan mendapatkan nilai yang rendah. Amir merasa sedih dan kehilangan semangat untuk belajar. Apa masalah utama yang dihadapi Amir? Bagaimana kelompok 1? Masalah yang dihadapi Amir adalah mendapatkan nilai yang rendah dan kehilangan semangat untuk belajar. Solusinya, bagaimana seharusnya Amir bersikap sebagai seorang yang beriman kepada qadar? Solusinya bagaimana? Amir seharusnya bersikap menerima takdir yang telah terjadi dan harus lebih giat lagi belajar. Dan Amir harus lebih semangat lagi untuk belajar agar mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, bagaimana kelompok 2? Apa setuju atau tidak? Setuju? Oke. Lanjut, berikan apresiasi untuk kelompok 1. Kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Kelompok 2. Di sini kelompok 2. Bagaimana cara menyikapi iman kepada qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan melihat sikap positif. Cara menyikapi situasi dengan sikap positif. Yaitu saat situasinya gagal lomba, sikap positifnya adalah sabar dan tetap semangat latihan. Jika situasinya dapat nilai kurang baik, sikap positifnya adalah
bersyukur dan tidak sombong. Jika situasi teman sedang sakit, maka sikap positifnya adalah mendoakan dan membantu dengan tulus. Bagaimana kelompok satu? Setuju atau tidak? Oke, berikan apresiasi untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, setelah kita mempresentasikan materi kita, yaitu kita lihat sini perilaku beriman kepada dan kadar. Bagaimana kita perilaku beriman kepada kadar dan kadar, yaitu 1, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati dan sabar dan tabah. Yang berikut yaitu cukup kita tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Yang berikut, berusaha untuk tidak mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Berikut, melatih diri untuk sabar dan tabah. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia dalam ujian dari Allah. Yakin bahwa di balik semua peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Nah, di sini pelajaran yang kita hari ini yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya, kadar dan kadar itu adalah ketetapan dan pelaksanaan kehendak Allah. Yang berikut, takdir ada yang bisa diubah melalui usaha dalam ilmu alat dan ada yang tidak bisa dirubah, yaitu mubah. Dan pelaksanaan dengan Allah. Kedua, takdir ada yang bisa diubah melalui usaha, mualat, dan ada yang tidak berubah. Beriman kepada takdir, yaitu karakter sabar, optimis, dan bertanggung jawab. Kita harus contoh takdir mualat adalah orang yang mendapatkan nilai mendapatkan nilai yang lebih tinggi dengan cara belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Sikap apa yang bisa mereka hari ini, menerapkan hari ini? Sikap apa? Apa? Sikap apa? Oke. Apa lagi? Apa? Oke, di sini setelah kita mengikuti materinya, Ibu akan berikan tugas, yaitu tugas rumah, kerjaan rumah. Ya. Kita akan akhiri pelajaran pagi ini. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.